Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, kembali maju dalam pemilu 2024 dengan serangkaian janji yang merefleksikan visi America First yang menjadi andalannya di masa lalu. Kebijakannya ini tidak hanya memengaruhi masyarakat Amerika, tetapi juga dunia, termasuk Indonesia. Berikut adalah gambaran dari rencana Trump dan dampaknya bagi kita, bagi ekonomi dan perdagangan. Trump berjanji akan mendorong pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dengan pemotongan pajak besar-besaran. Meski terdengar menggiurkan bagi warga Amerika, kebijakan ini belum menjelaskan bagaimana defisit anggaran akan diatasi. Di sisi lain, Trump juga ingin meningkatkan tarif impor untuk melindungi industri lokal Amerika. Kebijakan proteksionis ini berpotensi memicu perang dagang dengan negara lain, terutama China dan Uni Eropa. Selain itu, ia berencana menekan surplus perdagangan China dengan membatasi impor, bahkan mungkin melalui renegosiasi perjanjian dagang dengan negara tetangga seperti Meksiko dan Kanada. Dampak untuk Indonesia adalah kebijakan proteksionis ini dapat menyulitkan ekspor Indonesia ke Amerika, terutama untuk produk seperti tekstil, elektronik, atau bahan mentah. Jika perang dagang dengan China makin memanas, Indonesia juga bisa terdampak secara tidak langsung karena rantai pasokan global yang kacau. Namun, di sisi lain, ada peluang bagi Indonesia untuk menjadi mitra alternatif Amerika, misalnya dalam perdagangan bahan baku atau energi. Kebijakan luar negeri. Trump sering menonjolkan pendekatan yang berbeda terhadap konflik global. Salah satu janjinya yang menarik adalah mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Namun, skeptisisme muncul karena Trump tidak menjelaskan bagaimana cara ia akan melakukannya. Hubungan dengan China juga menjadi fokus utama. Trump berencana memperketat sanksi terhadap China atas isu keamanan dan hak asasi manusia, serta memberikan dukungan lebih besar kepada Taiwan. Kebijakan ini bisa memperburuk ketegangan di Laut Cina Selatan. Di sisi lain, Trump ingin menekan peran Amerika dalam NATO, bahkan dengan ancaman untuk menarik komitmen Amerika terhadap aliansi tersebut. Dampak bagi Indonesia. Kebijakan Trump terhadap Laut Cina Selatan sangat relevan bagi Indonesia, terutama terkait kepentingan kita di zona ekonomi eksklusif. Jika ketegangan meningkat, Indonesia harus pintar menjaga netralitas sambil melindungi wilayah perairannya. Namun, tekanan terhadap China juga bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mempererat hubungan dagang dengan Amerika, terutama di bidang energi dan teknologi. Meski begitu, Indonesia juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam konflik antara dua kekuatan besar tersebut. Dalam kebijakan imigrasi, Trump berencana melakukan deportasi massal hingga 11 juta orang, yang disebut sebagai program deportasi terbesar sepanjang sejarah Amerika. Ia juga ingin memperketat aturan visa, termasuk bagi pelajar internasional yang dianggap terlibat dalam aksi anti-Amerika. Dampak untuk Indonesia adalah kebijakan ini bisa memengaruhi diaspora Indonesia di Amerika, termasuk pelajar dan tenaga kerja profesional. Jika Trump kembali berkuasa, warga Indonesia di AS mungkin akan menghadapi situasi yang lebih sulit, terutama terkait izin tinggal dan kesempatan kerja. Bagi lingkungan dan energi, Trump dikenal sebagai skeptis perubahan iklim. Ia berencana menarik kembali Amerika dari perjanjian Paris seperti yang pernah ia lakukan di masa lalu, serta meningkatkan produksi bahan bakar fosil di dalam negeri. Ia juga menganggap subsidi untuk energi hijau sebagai beban ekonomi dan ingin menghentikannya. Dampak global. Komitmen rendah Amerika terhadap aksi iklim global dapat melemahkan upaya bersama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia, sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, mungkin akan merasakan efeknya, misalnya melalui kenaikan suhu dan kerusakan lingkungan yang lebih cepat. Namun,
Di sisi lain, ini bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memimpin aksi iklim di Asia Tenggara dan menarik investasi dari negara-negara yang mendukung energi hijau. Dalam bidang teknologi dan inovasi, Trump ingin menjadikan Amerika sebagai pusat kriptokurensi dunia. Ia berencana mendorong pengembangan teknologi finansial ini secara besar-besaran. Dampak untuk Indonesia adalah jika Amerika berhasil mendominasi pasar kriptokurensi, teknologi ini bisa semakin berkembang pesat. Namun, volatilitas pasar kripto juga bisa berdampak pada ekonomi negara berkembang, seperti Indonesia. Di sisi lain, kebijakan ini mungkin akan menginspirasi pemerintah Indonesia untuk lebih serius mengatur dan memanfaatkan teknologi blockchain di dalam negeri. Kesimpulannya adalah jika Trump terpilih kembali, kebijakan proteksionis dan pendekatan unilateralisnya dapat membawa tantangan besar bagi Indonesia, terutama dalam diplomasi perdagangan dan politik. Namun, peluang juga terbuka, misalnya dengan memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara yang terpinggirkan oleh kebijakan Trump. Di sisi lain, tekanan geopolitik di kawasan seperti Laut Cina Selatan menuntut strategi cerdas agar Indonesia tetap netral sambil menjaga kepentingan ekonominya. Untuk anak muda Indonesia, ini adalah pengingat pentingnya memahami isu global. Karena apa yang terjadi di Amerika bisa berdampak langsung maupun tidak langsung pada kita semua.